Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku mau diskusi atau mau membicarakan satu topik yang memang udah bikin kesel dari berapa tahun yang lalu ya. Ini sudah jadi satu karakter buruk dari bangsa kita. Jadi kemarin itu ada postingan saudaranya masinis yang kecelakaan dan meninggal kakaknya. Dan dia mengumumkan bahwa keluarganya mencari 2 HP atau apa berapa gitu ya, HP dari si masinis yang kecelakaan itu. Kalian bisa bayangin ya, keluarga dia udah lagi berduka, terus ternyata HP si masinisnya tuh ada yang ngambil, maling gitu loh. Masya Allah, innalillahi. Bener-bener bangsa ini tuh ya bener-bener krisis moral ya, krisis akhlak, krisis adab, krisis karakter building. Jadi aku teringat ya, beberapa tahun yang lalu aku itu ke Jepang guys. Ini alis aku. Aku tuh ke Jepang ya. Di Jepang itu aku ketinggalan tab. Jadi ceritanya emang udah kesel banget lah. Waktu di bandara di Kansai aku tuh pipis, terus HP aku satu-satunya itu jatuh ke toilet dan konslet. Jadi nggak bisa pakai HP andalan untuk ambil foto segala macam. Nah untungnya host aku yang aku nyewa apartemen Airbnb itu inisiatif minjemin tabnya dia. Tab itu kan mahal ya, tab zaman itu tuh mahal lah, 10 jutaan lah dulu tuh. Nah udah akhirnya kemana-mana tuh bawa itu kan, karena kan perlu cari rute kereta dan segala macem gitu. Nah taunya karena aku tuh stres banget ya, karena pergi sendiri, urus sendiri segala macem, dan baru pertama kali aku menggunakan sistem perkereta apian di Jepang. Itu aku belum pernah kan seumur umur. Nah jadi tuh mungkin pada saat lagi nanya-nanya orang atau apa, itu tab aku tuh hilang guys ceritanya. Pada saat aku udah nyampe di Fushimi Inari, aku tuh baru aware, wah tab aku kemana ini gitu kan. Waduh guys, itu sempat shock ya, karena itu punya orang ya, punya host aku. Tapi aku dalam hati berpikir begini, ini Jepang bukan Indonesia, orang Jepang nggak suka ngambil barang orang lain gitu. Jadi bayangin guys, aku nyampe di tempat wisata itu, ya sudah aku berusaha untuk se-enjoy-enjoynya aja di tempat wisata itu, dengan pikiran nanti juga aku bisa cari tuh kalau aku udah nyampe lagi di stasiun Kyoto, aku bisa tanya ke petugasnya ngelihat tab aku nggak, atau di mana bagaimana ngurusnya. Aku udah pasrah, aku pikir ya sudah kalau harus ganti ya ganti gitu kan. Yaudah, akhirnya jalan-jalan di Fushimi Inari sampai berapa jam, kemudian balik naik kereta lagi ke stasiun Kyoto. Di situ ketemu sama petugasnya. Aku bilang pakai bahasa Inggris, dan aku nggak bisa bahasa Jepang ya guys, dan mereka nggak begitu ngerti bahasa Inggris, tapi mereka waktu itu ngerti sih. Jadi intinya aku bilang aku kehilangan tab aku di kereta, aku nggak tahu di mana. Aku bilang kayak gitu, aku lupa aku hilangnya di mana. Jadi aku tuh bahkan nggak tahu aku tuh hilangnya di mana gitu. Jadi akhirnya kata si petugasnya itu, coba kamu ke ini deh, jadi dia tuh kan bahasa Inggrisnya juga gak bagus ya orang Jepang tuh. Jadi dia kasih kertas, dia gambar pakai bahasa isyarat lah, pakai bahasa Tarzan lah, pokoknya intinya you go here gitu kan, kamu kesini nih. Jadi di situ dikasih peta kecil di kertas gitu. Aku harus ke gang, satu jalan kecil di samping terminal stasiun Kyoto gitu ya. Nah akhirnya aku nemuin di situ ternyata ada kayak tempat kantor kecil gitu ya, kantor kecil di gang itu, lost and found-nya lah istilahnya. Jadi tempat kalau kamu kehilangan apa di situ. Cantik kucing aku guys. Nah akhirnya apa coba, aku datang ke situ. Terus untung petugasnya bisa bahasa Inggris. Waktu itu aku bilang I lost my iPad gitu kan. Terus oh ya, terus dia tanya ciri-cirinya apa iPad kamu itu. Aku bilang it's black, terus ada tanda ini tanda itu, terus ada foto-foto aku di dalam situ. Terus aku bilang ukurannya segini, tabnya besar ya. Akhirnya terus dia bilang, ketawa seperti oh ya, wait a minute. Terus dia masuk ke dalam, terus dia tunjukin,
dicek lah ada nggak foto aku di situ gitu. Ada foto aku di situ guys. Akhirnya dibalikin. Bayangin guys, aku nggak tahu itu barang ketemunya di mana. Aku cuman tak tanya ke petugasnya, ketemu itu Jepang. Itu Jepang. Makanya Jepang terkenal dengan akhlak yang bagus. Mereka lebih Islami loh sebenarnya daripada negara Muslim terbesar di dunia gitu ya. Nah jadi dari situ kita belajar apa coba? Ada rasa trust aku terhadap bangsa Jepang. Ketika aku kehilangan barang itu, aku dalam hati aku bilang, ini Jepang, ini bukan Bandung, bukan Jakarta, bukan Palembang misalnya kayak gitu. Pokoknya ini bukan Indonesia. Ya, dimana orang Indonesia tuh seneng banget kalau nemuin barang orang lain dan merasa itu jadi hak milik dia. Gitu loh. Dan ini harus dirubah guys, dirubah. Kita harus menumbuhkan rasa malu kalau kita nemu barang di jalan merasa itu punya kita, merasa itu kayak hadiah buat kita. No. Jadi mulai sekarang Indonesia itu harus punya departemen khusus lost and found. Jadi kalau ada barang nemu di jalan, kita tahu mesti balikinnya kemana. Jadi nggak bisa disalahin juga kenapa orang ngambil barang orang lain gitu ya. Ya salah sih tetap ya. Cuma kalau mau balikin juga nggak tahu mau balikinnya kemana gitu loh. Nah jadi kalau ada satu kantor kecil yang khusus menampung barang-barang yang ditemuin orang, that's very good ya kan. Ya, coba kita bikin khusus. Siapapun yang menemukan dompet, siapapun yang menemukan STNK, menemukan KTP orang di jalan, itu taruhnya di kantor itu. Jadi siapapun yang kehilangan ke kantor itu. Nah coba Indonesia bikin deh lost and found department kayak gitu. Jadi kita udah stop. Kalaupun kita nemuin dompet orang, mungkin kita nggak berniat untuk mengambil ya, tapi kita juga bingung mau balikinnya kemana. Bisa jadi kan? Atau memang ada orang yang memang doyan ngambil hak orang lain gitu, emang malah seneng. Kayak ada satu family aku kalau dia ketemu dompet orang dia happy banget gitu, berasa kayak dapat rezeki nomplok. Nah jadi kita biasain kalau kita nemu sesuatu ya, apalagi kalau ada barang yang berharga, pertama satu upayakan ada lost and found. Yang kedua kita tanya orang di sekitar situ gitu loh, ini siapa? Atau kalau nggak kita diemin aja barang itu di situ. Jadi kayak kita di luar negeri di mana-mana kalau ada ketinggalan apa, diemin aja sama orang-orang di situ, didiemin aja, ditaruh aja di situ. Nanti orang yang bersangkutan kan kalau dia ngerasa dia bisa telusuri lagi barangnya ketinggalan di mana, itu bisa ketemu lagi. Yang ketiga itu berdasarkan ketentuan dalam Islam ya. Jadi ketentuan dalam Islam itu barang yang ditemukan itu tidak boleh jadi hak milik kita dan harus diumumkan. Dalam Islam tuh diumumkan, misalnya dibikinlah pengumuman di masjid, ini ketemu satu tas isinya buku misalnya, atau ini ketemu dompet isinya uang misalnya 200.000 misalnya kayak gitu. Itu harus diumumkan entah di masjid, di sekolah, di mana diumumin. Dan tidak boleh ada yang merasa memiliki barang tersebut kecuali sudah melampaui waktu 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun udah ketemu nih barangnya, ya berarti yang menemukan itu bisa memiliki benda tersebut. Dengan catatan kalau nanti kemudian hari ada orang yang memilikinya datang, itu harus kamu balikin. Itu Islam, hukum Islam seperti itu tentang barang-barang yang diketemukan di jalan atau di mana. Jadi ini memalukan sekali ya kalau sampai orang udah meninggal terus barangnya kamu rampas. Aduh ya Allah, itu orang nggak bermoral banget ya. Jadi ini manusia kera aja nggak kayak gitu loh. Aduh ya ampun, bener-bener memalukan gitu ya bangsa ini kalau adabnya kayak gitu. Coba orang udah meninggal, misalnya orang kecelakaan, malah kamu pretelin gitu perhiasannya, kamu ambil HP-nya, kamu ambil dompetnya. Ih, kalau jadi arwah gentayangan tuh, arwah cekekin kamu tiap malam sampai kamu gak bisa tidur, gimana rasanya? Atau kalau misalnya korban tersebut adalah keluargamu sendiri, gimana gitu loh. Coba guys, jadi orang tuh jangan terlalu rakus-rakus banget gitu loh. Harus punya harga diri lah gitu loh. Tunjukin kita nih punya harga diri, kita nggak doyan tuh sama hak-hak orang lain gitu loh. Tolong deh. Jadi kita nih harus dikenal sebagai bangsa yang bermartabat, jangan jadi bangsa yang bandit. Orang jadi takut mau investasi ke Indonesia gara-gara kayak gini lah, hal-hal kayak gini lah. Gitu guys ceritanya. Mudah-mudahan ketemu tuh HP-nya si masinis yang meninggal itu. Aduh kasihan banget itu beneran guys, memalukan sekali bangsa ini.